Pagi itu bukan embun yang membasuh, namun tegang. Di sudut ruang lusuh, jarum jam berdetak. Langkah waktu perlahan. Ibu itu terlihat lemah, cemas, dan enggan makan. Di sisi lain, dua anaknya berbeda pandangan tentang perawatan sang ibu, terutama soal makan. Ya aku ada beban diberitahu, aku ini sebagai anak pertama tuh harus juga mengambil keputusan. Ya tapi kan Pian kan pernah ada, Ulun harus menjaga mama. Jadi Pian tuh anaknya kayak apa? Maka Ulun harus menjaga mama. Pian kan anak menjaga si Den. Terlihat tekanan darah pasien tinggi, lalu gangguan tidur, lalu cemas dan menolak makan. Kemungkinan terdapat konflik antara keluarga yang memperburuk kesehatan pasien. Dan juga anak sulungnya merasa tidak dilibatkan karena pada saat diberi urutan konsen ia tidak datang, dan ini yang menyebabkan ketegangan. Kita harus netral. Sebenarnya kalau sesuai prosedur kita itu sudah sesuai sama prosedurnya. Akan tetapi keluarga masih ada sedikit gesekan dan juga konflik itu yang mengakibatkan mereka masih tidak sepakat. Baik, kalau begitu kita perlu melakukan pendekatan yang komunikatif. Jadi jangan sampai konflik yang ditimbulkan tadi dapat berdampak dari penyembuhan pasien sendiri. Kronologi keperawatan ini tuh menjadi momen kunci, dan pastikan semua data dikaji bersama dan kita buat ruang dialog yang sehat antara tim dan juga keluarga. Baik Bapak, terima kasih sudah berhadir di sini. Jadi di sini kami akan menjelaskan bahwa tensi Ibu Cynthia ini 180/110 dan kondisi Ibu juga mengalami nafsu makan kurang, cemas dan gangguan tidur. Pada hari pertama, kami mendapatkan izin dari Ibu Nora sebagai pendamping pasien. Izin ini menjadi dasar kami dalam memberikan perawatan dan makanan yang sesuai dengan kondisi medis. Ya ulun paham, tapi kenapa kalian dilibatkan sejak awal? Kami paham Pak, kami tidak mengabaikan situasi Bapak sebagai anak pertama. Makanya kami minta Ibu Nora karena situasinya sangat mendesak Pak. Justru dengan kronologi keperawatan ini kita membuka ruang dialog agar keputusan kedepannya selalu melibatkan keluarga dan juga tidak menimbulkan kesalahpahaman lagi. Benar sekali, jadi kondisi psikologis yang stabil penting bagi pasien hipertensi. Terlebih juga dukungan keluarga ini penting untuk menurunkan tekanan darah dari pasien sendiri dan mempercepat proses dari penyembuhan pasien. Mari kita jaga suasana hati pasien agar kita tenang dan kita diskusikan perawatan setelah ini. Silakan duduk Pak. Selamat siang semua. Jadi setelah ini kita akan memeriksa kondisi terbaru dari Nyonya Cynthia ya. Nah setelah itu nanti kita juga akan merencanakan tindakan keperawatan untuk
pasien, termasuk nanti kita memperhatikan juga dari aspek medis, kemudian dari psikologisnya dan juga kebutuhan nutrisi dari Nyonya Cynthia. Berdasarkan pemeriksaan terakhir Pak, Bu, tekanan darah dari Ibu Cynthia itu 180/110. Nah, kalau misalnya kondisi ini tidak dijaga dengan baik, maka akan memperburuk kondisi dari Ibu Cynthia itu sendiri. Nah, makanya harus diperhatikan itu terkait garamnya dikurangin ya dari makanannya, terus juga bisa buat Ibu Cynthia-nya itu lebih rileks karena stresnya itu akan mempengaruhi juga terkait tekanan darah beliau. Kami mengamati bahwa kecemasan pasien semakin meningkat akibat ketegangan keluarga. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan tekanan darah. Karena itu, kami ingin memfasilitasi komunikasi keluarga agar suasana di rumah dan saat kunjungan itu lebih kondusif. Saya paham ada kekhawatiran tentang batasan makanan. Kami juga sebenarnya tidak ingin membatasi makanan secara berlebihan. Menu akan tetap kami sesuaikan dengan kebutuhan gizi pasien tanpa membebani kondisi psikologisnya. Nah, Pak. Selain fisik, kami juga memantau kondisi psikologis pasien melalui ronde keperawatan dan mengedukasi keluarga untuk bahwasanya emosi itu mempengaruhi hipertensi Ibu Cynthia. Kalau begitu bagaimana cara kami dapat terlibat dalam pengambilan keputusan? Melalui ronde perawatan ini, Bapak dan keluarga secara langsung telah dilibatkan supaya kedepannya kami berusaha lebih terbuka dan mengundang semua pihak agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, makanya kalau dari Urun lah, Umi setuju aja Pak dengan adanya dukungan dari tim kesehatan nih sama dukungan dari kami, kita harus akur tuh, nah supaya nanti perawatan ibu nih gak maksimal. Kami harap Bapak sama Ibu bisa konsisten mengikuti rencana keperawatan dan juga pengaturan diet yang kami berikan. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan atau misalnya ragu-ragu nih, bisa aja nanti tanyakan ke kami. Nanti ada perawat, nanti juga atau mau tanya ke saya langsung juga bisa. Nanti kalau saya ke ruangan Ibu Cynthia, jangan malu-malu atau ragu-ragu lah kalau misalnya mau bertanya. Dengan adanya diskusi ini diharapkan juga suasana keluarga menjadi lebih harmonis, kemudian juga pasien merasa lebih nyaman dan proses penyembuhan dari pasien itu lebih optimis. Selamat siang Ibu, gimana dah kondisinya Bu? Alhamdulillah baik aja sih, ini mendingan dari semalam. Baik, kami akan mendokumentasikan hasil diskusi kami dan persetujuan keluarga supaya agar tetap terarah. Saya perhatikan ekspresi Ibu Cynthia sudah mulai relax ya Bu, dan Ibu juga sepertinya sudah mulai merasa tenang. Saya perhatikan juga Ibu untuk pola makannya sudah mulai baik, pola tidurnya juga udah mulai membaik ya Bu ya. Ini dengan adanya perawatan kayak gini sudah lega kok mulai mama ibu ini loh. Semoga dengan adanya perawatan ini mama ini bisa cepat pulih kayak gitu. Nah. Ya Umi jadi lebih paham tempat seperti ini. Jadi Umi kayaknya kekurangan informasi apa aja Bang? Dengan adanya ronde perawatan ini menunjukkan komunikasi terbuka antara keluarga dan tim kesehatan. Dengan adanya diskusi dan mediasi dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan memperburuk kondisi pasien. Oke, kedepannya kami akan memastikan setiap keluarga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini penting agar dukungan keluarga tidak hanya bersifat formal, tapi benar-benar terasa di lapangan. Kami juga akan terus menyesuaikan lanjut yang sesuai dengan kondisi pasien dan keluarga, supaya pasien tak merasa nyaman dan tidak terbebani secara psikologis. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat hari ini. Saya percaya dengan komunikasi yang baik dan lingkungan yang terjaga, maka kita dapat memperbaiki kondisi dari Nyonya Cynthia dan kesehatannya juga bisa terjaga.
Bu.